Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman mayyazal insana bil aqli wal lisan. Wassalatu wassalamu ala man a'raba anil haqqi bil burhan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Terkadang dengan memberikan definisi, sebagian dari kita terutama yang masih baru mengenal agak kebingungan, ya. Seperti apa bentuknya isim atau fi'il atau huruf. Maka mu'allif, penulis Imam Al-Ajrum memberikan tambahan. Kalau sudah diberikan pengertian isim, fi'il, huruf, sekarang diberikan tambahan berupa ciri-cirinya. Ciri-ciri umum pada isim begini, pada fi'il begini, huruf begini. Kita lihat ke matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fi daraini amin ila anqal. Fal ismu, ya, maka isim itu yu'rafu, dia diketahui bil khafdi, ya, bil khafdi bermakna dengan i'rab jar. Khafad itu istilahnya ulama Kufah. Nah, yang sering kita pakai adalah i'rab jar, ulama Basrah. Tandanya isim adalah bil khafdi dengan adanya i'rab jar. Bagi yang sudah pernah belajar, i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Nah, isim punya rafa, nasab, dan jar, tidak ada jazm. Fi'il rafa, nasab, jazm, tidak ada jar. Berarti jar atau khafad adalah ciri khas isim, tidak untuk fi'il, tidak untuk huruf. Nah, jadi ciri isim pertama adalah i'rabnya jar. Baik itu i'rab jar dengan disebabkan karena ada huruf jar, atau disebabkan karena mudhaf ilaih, atau disebabkan karena tabaiyah, jadi sifat atau badal atau atof atau taukid. Nah, tetapi bagi seorang pemula, ya, untuk lebih mendekatkan pemahaman, untuk lebih memudahkan, bil khafdi bermakna kalau ada kasrohnya di belakang saja. Itu sangat memudahkan bagi yang baru mengenal. Jadi tanda isim itu kalau ada kasroh di belakang. Yang pertama, contoh kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ismi nama, isim atau fi'il atau huruf, kita katakan isim. Kenapa? Karena dia ada kasroh di belakang. Boleh menerima kasroh, artinya maksudnya adalah boleh menerima kasroh, bukan selalu harus kasroh, bukan. Contoh lagi, bismi Allahi kasrah. Allah itu isim. Kenapa? Karena ada kasrohnya. Ar-Rahmani isim, karena ada kasrohnya. Ar-Rahimi isim juga karena ada kasrohnya. Contoh lagi, Maliki yaumiddini. Maliki isim, yaumi isim, ad-dini isim. Ya, jadi tanda pertama isim dia dapat menerima harokat kasrah di akhirnya. Ya. Di surat An-Nas itu hampir semua kasrah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbi isim, zat yang menciptakan, yang mengatur, isim. An-nasi isim, Rabbi, an-nasi sama-sama kasrah. Malikin nasi, maliki an-nasi. Ilahin nasi, ilahi an-nasi. Min syarri, syarri isim. Al-waswasi, waswasi isim. Al-khannasi isim. Ya.
alladzi yuwaswisu fi suduri, dada, sudur, dada, suduri, kasrah, isim, an-nasi, isim, minal jinnati, jinnati, isim, bangsa jin, an-nasi, isim. Jadi untuk mendekatkan pemahaman bagi yang baru belajar, bil khafdi bermakna menerima harokat kasrah di belakang. Ya. Wa tanwini, dan yang kedua adalah adanya tanwin. Tanda berikutnya yang mungkin pada kita untuk menelaah bagi kita yang baru mengenal isim itu yang mana. Kalau ada tanwinnya dia isim. Contoh apa? Hudan lil muttaqin, hudan. Hudan lil muttaqin, hudan isim. Ya. Contoh rasulun minallah yatlu kutubam yatlu suhufan mutahhara. Rasulun di situ, rasulun. Suhufan itu diantaranya isim, ada tanwin. Apalagi misalnya fiha kutubun qayyimah, kutubun qayyimatun, isim. Ya. Apalagi qul huwallahu ahadun, ahadun, isim. Ya. Apalagi banyak ya. Kita bisa cari di Al-Quran ya, banyak contoh-contoh isim. Yang ketiga wadukhulil alifi wal lami, bisa masuk alif lam juga. Nah, kalau ada alif lam, nah kita bisa memperkirakan bahwa ini adalah isim karena ada alif lam. Alhamdu, alhamdu isim. Lillahi isim. Rabbi al-alamina, al-alamina isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim isim. Kemudian apalagi ihdinas sirata, as-sirata isim, as-sirat jalan, al-mustaqima isim. Apalagi ghairil al-maghdubi, al-maghdubi ada alif lam isim, alaihim waladdallin isim. Jadi tanda berikutnya kalau kita ingin melihat apakah sebuah kata isim atau bukan, ya, ada tanda yang lain, itu ada alif lam. Yang berikutnya itu adalah didahului oleh huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu huruf secara mudah, sekali lagi secara mudah, secara simpel bagi orang yang baru belajar, huruf jar itu adalah huruf yang fungsinya menjadikan kata setelahnya itu kasrah. Huruf jar. Ada min, di dalam Jurumian sebutkan min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, ya, rubba, ya, ba, kaf, kemudian huruf qasam, waw, ba, ta. Nah, itu semuanya adalah tanda-tanda isim. Kalau didahului oleh huruf-huruf itu berarti dia itu adalah isim. Kita bisa nazumkan, ya. Waktu kami di pondok ingat nazumnya. Kadang-kadang kita kalau dinazumkan lebih semangat. Gini nazum. Min ibtida ila intiha an mujawaza ala isti'la fi dharfiyah rubba litaqlil rubba litakthir ba lil ilsaq, kaf lit tashbih, lam lil milki, waw haraf qasam, ba qasam, ta qasam. Ya, min artinya ibtida, permulaan. Artinya dari, maksudnya permulaan itu dari. Kalau ila intiha, akhir, ujung. Kita terjemahkan ke. Misalnya yadhhabu Zaidun, Zaid pergi, ya. Minal baiti, dari rumah, itu permulaannya. Ilal masjidi, ke masjid, itu akhirnya. Min, ila, permulaan dan akhir. Apalagi min, ila, an, mujawazah. An itu melewati. Contohnya kalau di hadis ada
Rawa misalnya Malik, rawa Malikun, Malik meriwayatkan misalnya an dari Az-Zuhri, Az-Zuhri kasrahkan dari Az-Zuhri, artinya melalui beliau gitu. Jadi antara maknanya an itu mujawazah, melewati. Ya. Nanti setelah an kasrah, aniz-Zuhri gitu. Nah, tadi setelah min kasrah, minal baiti ilal masjidi aniz-Zuhri. Nah, kemudian ala isti'la artinya di atas. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang mukmin bertawakal. Fi dzarfiyah, fi bermakna di dalam. Fi di dalam. Misalnya Zaidun fil masjidi, Zaid ada di rumah. Nah. Rubba itu artinya bisa banyak, artinya juga bisa sedikit. Litaksir banyak, litaklil sedikit. Misalnya rubba rajulin, banyak orang, karimin yang mulia, laqituhu yang saya temui. Rubba rajulin, rajulin itu isim. Kenapa? Karena didahului oleh rubba. Ya, sudah gitu ditambah tanwin lagi, rajulin. Udah gitu ditambah kasroh lagi. Dah 3 tanda. Rubba rajulin karimin laqituhu. Contoh lagi ba lil ilsaq. Lil ilsaq yakni apa? Nempel. Misalnya tamassaktu bi Zaidin, tamassaktu aku menggenggam bi Zaidin, ke si Zaid, yakni saya melekatkan tangan saya di bajunya si Zaid, saya bilang tamassaktu bi Zaidin, ya, aku menggenggam si Zaid. Ya. Bi Zaidin, Zaid itu isim karena ada bi. Kaf litashbih, seperti, kaf litashbih seperti, anta engkau kal badri, atau kal qamari lailatal badri. Anta kal qamari, engkau seperti bulan lailatal badri, di malam bulan purnama. Ka al qamari itu isim karena di antara cirinya ada ka. Kemudian ada lam lil milki, kepemilikan. Kepemilikan lil milki, misalnya hadzal hasubu, laptop ini li Zaidin, miliknya Zaid, li Zaidin. Ya. Kemudian ada sumpah, wawu ba ta sumpah, artinya demi. Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi gitu. Maka asyamsi itu isim. Kenapa? Karena ada wawu, artinya sumpah, demi matahari. Wal asri, wal asri demi waktu asar atau demi waktu. Asr itu isim karena ada wawu, sumpah. Kemudian ba juga sumpah, billahi demi Allah. Ta juga sumpah, tallahi demi Allah. Gitu, qasam, sumpah. Nah, semuanya itu kalau ada kata yang jatuh setelah huruf-huruf jar tadi itu, maka dia itu adalah isim. Ya, tandanya apa? Didahului huruf itu. Ya, kita ulang sama-sama. Kira-kira nazamnya seperti itu. Min ibtida ila intiha, an mujawazah ala isti'la, fi dzarfiyah, rubba litaqlil, rubba litakfir, ba lil ilsaq, kaf litashbih, lam lil milki, waw harap kosam, ba kosam, tak kosam. Nah itu bisa kita coba hafalkan. Itu tanda isim, ya, tanda yang umum biasanya ada. Ya, bagi kita yang baru belajar bisa memperkirakan, oh yang begini isim, begini isim. Wal fi'lu, dan fi'il kedua. Yu'rafu, dia diketahui, ya, bi dengan qad, dengan ada lafaz
qad, didahului oleh qad. Nah, misalnya ada kata qad sami'a Allah, qad sami'a Allahu, sami'a itu adalah fi'il. Kenapa? Ada qad. Atau qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qad qama. Qama itu fi'il. Kenapa? Ada qad. Apalagi? Laqad ja'akum rasul. Laqad ja'a. Ja'a itu fi'il. Kenapa? Karena ada qad. Ya. Qad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanat isim. Karena ada qad. Qad kanat. Selain qad, apalagi yang bisa menjadi tanda pada fi'il? Ada wassini. Qad wassini. Sin difathahkan, sa artinya akan. Misalnya kalla saya'lamun. Sa ya'lamun. Sa artinya akan. Mereka akan mengetahui. Nah, ya'lamun adalah fi'il karena didahului oleh sa. Apalagi misalnya sayaqulu sufaha. Sa yaqulu. Yaqulu itu fi'il. Kenapa? Ada sa. Akan mengatakan artinya. Sa itu artinya akan. Sayadhabu misalnya. Sayadhabu akan pergi. Zaidun. Nah, yadhabu itu fi'il karena ada sa. Apalagi wasini wasaufa. Yang ketiga, kemungkinan yang bisa masuk kepada fi'il adalah kata saufa. Artinya akan juga. Cuma akannya lebih jauh daripada sa tadi. Kalau sa lebih dekat jaraknya, kalau saufa lebih jauh akannya itu. Contoh, kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna adalah fi'il ta'lamun. Kenapa? Karena ada saufa. Wala saufa yarda. Yarda fi'il. Kenapa? Ada saufa. Saufa yusafiru Zaidun ila Makkah. Saufa yusafiru akan safar. Zaidun si Zaid ila Makkah, ke Mekah. Saufa. Kemudian watai at-ta'nifi. Ta at-ta'nifi untuk perempuan, as-sakinati yang sukun. Ta ta'nis sakinah. Ta sebagai tanda muannas, tanda perempuan, sakinah yang sukun. Ya. Banyak di Quran. Misalnya jalasat Fatimah. Nah, Fatimah duduk. Nah, taknya sukun, itu menandakan bahwa pelakunya perempuan. Jalasat duduk Fatimah. Fatimah. Nah, kalau tidak pakai tak berarti laki-laki. Jalasa Zaidun. Zaid duduk. Ini jalasat Fatimah. Namanya tak, taknis, tanda perempuan, sakinah, sukun. Berarti jalasa itu adalah fi'il. Kenapa? Tandanya dimasuki tak sukun situ. Jalasat Hindun. Ya. Di Quran banyak. Idza sama'un syaqqat. Syaqqat fi'il. Taknya sukun. Sebelum. Berarti syaqqa itu fi'il. Ada tak. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Huqqat itu fi'il. Ada tak. Taknya sakinah. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Fi'il semuanya. Gitu. Itu di antara tanda-tanda fi'il. Wal harfu. Nah, sekarang itu tanda umum isim, kemudian tanda umum yang ada pada fi'il. Sekarang kalau huruf bagaimana tandanya? Wal harfu, dan huruf adalah ma adalah kata la yasluhu yang tidak layak, tidak ada padanya dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak ada juga tanda-tanda fi'il. Di huruf itu ma kata, la yasluhu yang tidak dapat menerima, dalilul ismi tanda-tanda isim, wala dan tidak juga dalilul fi'li tanda-tanda fi'il. Kalau begitu apa tandanya huruf? Tandanya adalah tidak ada tanda. Ada tandanya.
Contoh misalnya di taswikul kholan tuh contoh ha. Nah, dimulai dari jim. Apa itu jim? Tandanya apa? Jim. Jim itu kan seperti kita tahu bentuknya, ya, di tengahnya ada titik jim. Apa tandanya kha? Bentuknya begitu, di atasnya titik kha. Apa tandanya ha? Tandanya adalah tidak ada titik, itulah tandanya. Nah, apa tandanya huruf? Ya, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fiil. Itulah huruf. Ini tanda-tanda bagi kita yang mulai mempelajari bahasa Arab. Kita lanjut ke teks kitabnya. Masuk ke pembahasan berikutnya tentang i'rab. Ya, babul i'rabi. Apa itu i'rab? Al-i'rabu, i'rab huwa adalah taghyiru, perubahan. Awakhiril kalimi, akhir-akhirnya kata. Likhtilafi, karena perbedaan al-awamili. Awamil itu faktor-faktor penyebab perubahan. Ya. Ad-dakhilati, yang masuk alaiha, kepada kata tersebut. Ya. Lafzon, baik secara lafaz, au takdiran, atau secara perkiraannya. Ya. Di perubahan akhir kata, namanya i'rab, disebabkan oleh berbagai faktor, disebut amil faktornya itu. Ya. Contoh misalnya Allahu nurus samawati wal ard. Allahu pakai dhammah. Innallaha ma'as sabirin. Allaha pakai fathah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu, Allaha, Allahi. Nah, kenapa bisa berubah-berubah begitu? Nah, nanti ada faktor-faktor penyebab perubahannya. Nah, perubahan seperti itu, konsep perubahan seperti itu namanya i'rab. Ya. Lafzan, baik secara lafaz kelihatan tadi Allahu, Allaha, Allahi. Takdiran, atau secara perkiraannya, dikira-kirakan ada, dianggap ada. Misalnya yang biasa digunakan contoh misalnya misalnya ja'al fata, al-fata. Nah, fata nanti kita akan belajar dia harusnya dhammah di belakangnya. Ya, harusnya fatau gitu. Tetapi karena alif itu nggak bisa dikasih harokat, maka disimpan dhammahnya, dianggap ada secara konsep, tapi dibacanya tetap al-fata. Itu diantaranya takdiran, diperkirakan atau dianggap ada begitu. Ya. Nanti kita akan belajar itu. Tapi prinsipnya adalah yang disebut i'rab adalah perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata disebabkan berbagai amil yang masuk pada kata tersebut. Ya. Contohnya tadi yang paling mudah Allahu, Allaha, Allahi. Kitabun, kitaban, kitabin. Zaidun, zaidan, zaidin. Kenapa bisa berubah? Itulah ada faktor-faktor penyebabnya. Namanya amil. Nah, konsep perubahan itu namanya i'rab. Wa aqsamuhu, dan pembagian i'rab arba'atun, ada 4. Raf'un, rafa', wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafad, atau jar. Jadi istilahnya ada 2, ada khafad atau jar. Kita boleh menggunakan salah satunya. Sinonim khafad atau jar. Wa jazmun, dan jazm. Rafa', nasab, khafad atau jar, jazm. 4. Ya. Kemudian falil asma'i, kemudian untuk isim-isim min dzalika, dari yang 4 itu, dari rafa, nasab, khafad, jazm itu, ar-raf'u, isim itu dapat model i'rab yang istilahnya rafa, ar-raf'u, wan nasbu, dan nasab, wal khafdu, dan khafad atau jar. Rafa, nasab, khafad itu isim. Wala jazma, dan tidak ada jazm fiha, pada isim-isim tersebut. Jadi isim tidak ada jazmnya. Ya, dari 4 itu isim dapat 3, rafa, nasab, khafad atau jar. Ya. Rafa, nasab, khafad, tidak ada jazm. Walil af'ali, dan untuk fi'il min dzalika, dari yang 4 itu ar-raf'u wan nasbu
wal jazmu rafa nasab jazm, wala khafdha dan tidak ada khafad, tidak ada jar fiha pada fiil-fiil tersebut. Rafa nasab jazm, tidak ada khafad. Gitu. Jadi kesimpulannya isim mendapat 3 model perubahan rafa nasab khafad, kemudian fiil dapat 3 rafa nasab jazm. Nah, insyaallah kita akan coba dalami lagi seperti apa rafa, nasab dan khafad dan jazm ini di pembahasan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.